Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Buya Helmi, puji syukur mari kita haturkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, yang mana syukur alhamdulillah di Sayyidil Ayam ini kita masih diberikan suatu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kenikmatan itu kita dapat melaksanakan suatu aktivitas kita sehari-hari. Seraya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan mendapat keberkahan dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Buya Helmi, dalam konten di Sayyidil Ayam ini, Al-Fakhir memberitahukan kepada seluruh sahabat Buya Helmi, setiap malam Jumat pasti Buya Helmi akan menyajikan suatu kisah misteri yang nyata terjadi, dan kisah ini kisah nyata dan diungkapkan dengan kejadian yang sungguh sangat menyeramkan. Sahabat Buya Helmi, kisah nyata ini adalah saya beri judul Tumbal di Sumur Tua. Ingat, judulnya Tumbal di Sumur Tua. Sahabat Buya Helmi, kebetulan kisah nyata ini diceritakan oleh saya secara pribadi, dan kebetulan sekali kejadian ini merupakan fenomena di mana seorang pengemudi rental yang kebetulan bekerja di tempat saya mengalami suatu kejadian misteri yang sangat di luar nalar yang dia hadapi. Kita mulai kisah ceritanya seperti ini. Pada tanggal 10 Agustus tahun 2020, ada sebuah keluarga ingin sekali menyewa mobil untuk lamanya 4 hari dengan tujuan Pulau Jawa, dari Jakarta dengan tujuan Pulau Jawa. Dan penyewa rental tersebut tidak mau menyetir sendiri, tidak mau mengemudikan kendaraan yang disewa itu sendiri, tapi dia minta untuk dipengemudikan oleh seorang yang benar-benar ahli dalam bidang membawa kendaraan. Sahabat Buya Helmi, singkat cerita, berjalanlah satu keluarga itu yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan berikut pengemudi rental tersebut. Perjalanan ke Pulau Jawa, taruhlah di daerah khususnya Yogyakarta, kurang lebih 8 jam ditempuh. Mereka berangkat pada pukul 3 sore pada tanggal 10 Agustus 2020. Di tengah perjalanan tidak terjadi apa-apa. Mereka santai, mereka makan, mereka istirahat. Kemudian sang supir rental tersebut melaksanakan sholat sebagaimana dia sholat setiap hari, tidak ditinggalkan. Mereka istirahat di rest area, kemudian mereka lanjutkan. Tidak ada sedikit gejala-gejala yang mencurigakan. Sesampainya di suatu tempat itu suatu perdesaan, di mana perdesaan itu gelap gulita, ya. Jarang terjadi ada penduduk. Rumah di desa tersebut berjauhan,
Kemudian sang supir tersebut diperintahkan untuk istirahat dan memilih sebuah kamar. Silakan milih kamar di rumah tersebut. Memang rumah tersebut besar, sahabat Buya Helmi. Tapi sang supir tersebut, kita sebut namanya, supir saya Saipudin. Kita sebut Saipudin. Si Saipudin tersebut tidak ingin tidur di kamar. Dia ingin sekali tidur dan beristirahat di mobil, di mana mobil tersebut memang benar tiap hari dia istirahat kalau dia mengantarkan seseorang. Akhirnya dia tidur di mobil. Kemudian setelah dia tidur di mobil pada malam hari, tepatnya jam 3 malam atau jam 3 pagi, ada sebuah gedoran di kaca mobil tersebut. Tuk 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 tuk. Kagetlah dia. Setelah dia terbangun, ternyata tidak ada suara, tidak ada seorang pun yang mengedor kaca pintu mobil tersebut. Padahal kaca pintu mobil tersebut terbuka untuk keluar masuknya angin. Sahabat Buya Helmi sampai tiga kali dia tertidur lagi, kemudian diketuk lagi sampai berhentinya terdengarlah suara azan subuh. Sahabat Buya Helmi, singkat cerita, keesok harinya maka satu keluarga tersebut yang terdiri dari 3 orang melanjutkan perjalanan, ya, tapi jaraknya hanya 1 jam dari rumah tersebut. Kemudian memasuki sebuah hutan, di mana hutan itu ada sebuah sumur. Tiga orang yang menyewa mobil tersebut mandi di sumur tersebut, ya. Kemudian ada seorang laki-laki tua yang memandikan. Sang supir yang bernama Saipudin itu tidak mendekat, walaupun dan juga tidak bertanya tujuannya kemana pada waktu itu. Kemudian sang supir yang bernama Saipudin itu juga tidak bertanya kenapa untuk mandi itu untuk apa, karena sebagai seorang driver yang baik, dia tidak pernah ingin tahu urusan yang menyewa mobil tersebut. Sahabat Buya Helmi, singkat cerita, setelah 3 orang tersebut sudah selesai mandi, maka dia melanjutkan perjalanan ke sebuah gubuk tua. Di situ dia harus nginap. Ya. Dia harus nginap. Kemudian sang driver juga tidak diperkenan, karena sang driver itu juga sudah disiapkan sebuah kamar. Maka sang driver yang bernama Saipudin itu, daripada saya tidur di mobil, kemudian ada terjadi sesuatu hal yang dia tidak inginkan, maka dia terimalah sebuah kamar untuk ditempati oleh driver yang bernama Saipudin. Sahabat Buya Helmi, setelah dia berbaringkan di kamar tersebut, tiba-tiba tercium aroma yang tidak mengenakan dari ruangan kamar tersebut. Kemudian setelah tercium sampai dia mencari aroma baunya itu, mohon maaf sahabat Buya Helmi, aroma baunya itu seperti bau bangkai. Bau sesuatu daging yang sudah busuk. Sehingga dengan baunya yang sangat menyengat, satu hari itu atau malam hari itu, seorang driver yang bernama Saipudin
menyatakan dia tidak bisa tidur. Pada hari ketiga, setelah penyewa yang terdiri dari 3 orang itu menyatakan ingin balik ke Jakarta, dia minta diturunkan di stasiun kereta api. Tapi dia menitipkan, nanti tolong cari alamat itu, dan di situ ada seorang wanita minta dijemput dan minta diantarkan ke Semarang. Tanpa berpikir panjang, seorang driver yang bernama Saifuddin tersebut menyatakan iya, dikasihlah alamatnya. Kemudian sang driver itu setelah menurunkan 3 orang penumpang di stasiun, kemudian dicarilah alamat yang untuk menjemput seorang wanita tersebut. Sahabat Buya Helmi, singkat cerita, ternyata padahal perjalanan dari stasiun kereta menuju sebuah desa kalau normalnya hanya 2 jam. Sedangkan si Saifuddin, seorang driver itu, berangkat dari stasiun kereta jam 4, tapi baru sampai jam 12 malam. Entah apa yang terjadi, menurut logika tidak diterima. Diputar-putarkan itu mobil, padahal alamat itu sudah sampai ke situ. Sahabat Buya Helmi, sampailah di tempat tujuan. Datanglah seorang wanita di mana rumah tersebut terpencil, di kanan kirinya banyak pohon ilalang, dan di situ ada gelap sekali dan banyak sawah-sawah yang menurut kasat mata dalam kegelapan itu seperti lapangan luas. Akhirnya seorang wanita yang cantik jelita naik di dalam kendaraan yang dibawa oleh Saifuddin. Sahabat Buya Helmi, setelah wanita itu naik, ditanya selamat malam atau selamat pagi oleh tegur sapanya seorang driver yang bernama Saifuddin itu. Dengan tegur sapa, apakah assalamualaikum atau selamat pagi atau selamat malam dan sebagainya. Menurut dari cerita Saifuddin tersebut, tapi wanita itu hanya tersenyum dan tertawa. Di tengah perjalanan, singkat cerita, di tengah perjalanan tiba-tiba sahabat Buya Helmi, yang menjadi suatu keheranan bagi seorang driver yang bernama Saifuddin, biasanya seorang penumpang wanita cantik jelita berkulit putih, dia duduk di samping kiri, di belakang pengemudi ini, di mobil Saifuddin ada bangku 3, ya, ada bangku 3, kiri, kanan, dan tengah. Biasanya seorang wanita, seorang penumpang mau duduk di belakang supir atau sebelah kiri, atau duduk di pojok sebelah kanan, tengah-tengahnya kosong. Tapi seorang wanita ini duduk di tengah-tengahnya bangku tersebut. Jadi saya ulangi, keanehan yang pertama, seorang wanita tersebut naik di mobil Saifuddin itu, di bangku ada 3, ini untuk 1, 2, 3 di bangku itu, ya, berjejer, ada 3 untuk 3 orang, tapi bangku tersebut diduduki di tengah-tengah oleh wanita tersebut. Tanpa berpikir panjang dan tanpa bertanya babi bu bebo, Saifuddin melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba di tengah jalan yang melintasi suatu sawah,
di batangan jalan sawah, mungkin bisa satu mobil. Ya. Saifuddin lewat, tanpa disadari oleh sang driver yang bernama Saifuddin, wanita itu hilang. Karena Saifuddin melihat dari belakang kaca spion, tiba-tiba tidak ada. Padahal Saifuddin mau nanya, Mbak mau lewat mana? Mbak nanti sampainya ya, kasih arahan bla bla bla, ini alamatnya kurang jelas, saya tidak paham karena ini di wilayah yang saya tidak ketahui itu. Baru mau bertanya seperti itu, orangnya itu hilang. Sahabat Buya Hilmi, dikiranya Saifuddin itu orangnya itu tertidur. Diperlihatkanlah, ditengoklah arah ke belakang, tiba-tiba memang tidak ada. Tiba-tiba pada saat Saifuddin melihat kaca mobil, kaca spion mobil, wanita tersebut kembali ada. Sungguh sangat terkaget-kaget si Saifuddin tersebut. Jantungnya kencang berdebar-debar, bulu kudunya naik luar biasa. Kemudian wanita tersebut bicara hanya sepatah-patah. Apa yang dia katakan? Nanti ada mbak saya ikut naik. Saifuddin bertanya, di mana rumahnya? Di depan. Setelah Saifuddin menanya di depan mana, tiba-tiba ada sebuah rumah secara mendadak. Sahabat Buya Hilmi, singkat cerita, naiklah seorang mbak dengan memakai baju pengantin. Cantik, lebih cantik dari wanita yang pertama. Mbak-mbak tersebut naik di belakang. Setelah Saifuddin tidak bertanya kembali dengan tujuan yang sama, antara perempuan yang pertama naik dengan perempuan yang kedua tujuannya sama, tiba-tiba baru 5 menit Saifuddin berjalan, wanita yang pertama menghilang. Sahabat Buya Hilmi, kita berpikir seandainya kita ada di posisi Saifuddin, apa yang kita lakukan? Dalam perjalanan, dengan mengendarai mobil di tempat yang gelap, ada sebuah penumpang, ada sebuah wanita yang asing bagi dia dan sangat misterius dan sangat misteri bersama satu mobil. Apa yang kita lakukan? Sahabat Buya Hilmi, akhirnya setelah Saifuddin mengendarai dengan tenang, mempasrahkan diri kepada Allah, dia yakin bahwa Allah itu akan menolongnya, maka seorang driver yang bernama Saifuddin tersebut tetap menjalankan suatu tugasnya mengantarkan seorang wanita. Sahabat Buya Hilmi, singkat cerita, di tengah perjalanan ternyata seorang wanita yang duduk di belakangnya itu tersenyum. Kemudian Saifuddin bertanya, "Mbak, apakah tujuan kita sama atau Mbak mau ganti haluan?"
Sahabat Buya Helmi, memang mobil itu disewa dalam rangka 4 hari. Sebagai seorang driver rental yang profesional, pasti dia akan melanjutkan suatu perjalanan tugasnya hanya 4 hari. Karena sewanya baru 3 hari, tinggal 1 hari, maka 1 hari itulah dimanfaatkan bagi yang menyewa 3 orang tersebut untuk menjemput si A dan si B. Singkat cerita, dalam suatu perjalanan yang sangat menyeramkan dan sangat mengerikan, akhirnya Saifuddin tidak berani bertanya, sambil memandang kaca belakang pun, kaca spion pun dia tidak berani. Dia tetap tegak untuk memandang ke depan dengan konsentrasi dan muka yang pucat, sambil mengucap asma-asma Allah. Seorang wanita yang di belakang itu tetap tersenyum. Sahabat Buya Helmi, tiba-tiba wanita itu bilang, "Mas, boleh saya duduk di depan?" Sungguh kaget Saifuddin mendengar hal tersebut. Karena ini suatu permintaan dari seorang yang menyewa mobilnya. Akhirnya Saifuddin mempersilahkan mobil itu dihentikan di tengah jalan. Kemudian wanita yang memakai baju pengantin itu menaik di depan. Apa yang terjadi? Sahabat Buya Helmi, setelah wanita itu duduk di depan, ternyata wangi-wangian ada 7 macam jenisnya di ruangan mobil tersebut. Sahabat Buya Helmi, pertama wangi melati, kemudian wangi Kamboja, kemudian wangi kembang-kembang dan segala macam, sehingga membuat Saifuddin hampir sudah putus asa. Singkat cerita, wanita misterius itu berkata, "Sebenarnya kamu sudah melewati ajalmu pada saat di sawah. Saya adalah..." Sebelum wanita tersebut mengatakan saya adalah, Saifuddin pucat mukanya. "Saya tidak panggil Mbak, saya panggil Nyai. Nyai, saya mohon maaf jika saya kurang sopan dalam mengendarai mobil." Tidak. Nyai itu melanjutkan, wanita tersebut melanjutkan pembicaraan. "Pada saat kamu di pematangan sawah, pada saat kamu membawa saudara saya, si Kunti alias kuntil anak, dia bukan sembarang kuntil anak. Dia akan menerkam kamu, tapi dia tidak sanggup untuk menerkam. Perlu kamu ketahui, 3 orang yang menyewa mobil kamu itu adalah ingin mengorbankan dirimu untuk ditumbalkan sebagai tumbal supaya dia menjadi kaya raya. Dan hal ini sudah dia lakukan pada saat setiap tahun sekali 1 Muharram. Sahabat Buya Helmi, namun pada saat si Kunti itu ingin menerkam kamu sehingga kamu tidak bernyawa lagi, ruh kamu itu mau diambil, tiba-tiba Kunti itu tidak sanggup karena kebaikanmu dan amal ibadahmu serta keyakinan kamu kepada Gusti Allah.
Tapi si Kunti itu menyerahkan kepadaku. Aku melihat engkau sangat baik. Aku melihat engkau sangat sopan. Dan aku melihat keyakinan engkau kepada Tuhan sangat baik. Sahabat Buya Helmi, dengan pertolongan Allah, sang driver yang bernama Saifuddin terbebas dari tumbalnya berkat keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkat ibadah dia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya seorang wanita yang memakai baju pengantin tersebut turun. Kemudian dia berkata, saya akan jumpa kamu nanti di Jakarta. Sahabat Buya Helmi, singkat cerita sampailah Saifuddin di rumahnya. Kemudian Saifuddin mandi, kemudian dapat kabar bahwa anaknya sudah 2 hari demam tinggi dan sudah dibawa ke dokter tapi tidak sembuh-sembuh. Sedangkan istrinya kepalanya sangat sakit 2 hari dan sama anaknya sakit dan istrinya sakit. Sahabat Buya Helmi, apa yang terjadi? Saifuddin berdoa kepada Allah, kemudian dia sholat hajat minta bantuan kepada Allah. Tiba-tiba setelah selesai sholat, datanglah wanita yang memakai pakaian pengantin yang pada saat itu turun di tempat yang terakhir, yang dia mengatakan, saya akan jumpa kamu lagi. Sahabat Buya Helmi, wanita itu berkata, wanita itu memegang kepala kening istrinya Saifuddin, kemudian memencet jari kaki jempolnya seorang anak yang demam. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, istri Saifuddin dan anaknya Saifuddin Allah sembuhkan. Sebelum pulang, wanita itu berpesan kepada Saifuddin, kamu perlu tahu bahwa 3 orang yang menyewa mobil kamu itu mandi di 3 sumur, berarti dia minta nyawamu, nyawa istrimu, serta nyawa kamu. Isyarat itulah kenapa 3 orang tersebut yang menyewa mobil rental yang dikendarai oleh Saifuddin itu, mandi dengan 3 kali mandian, dengan 3 orang yang mandi di sumur itu, bertanda bahwa 3 nyawa akan terlepas untuk ditumbangkan. Sahabat Buya Helmi, begitulah kisah nyata, kisah misteri yang terjadi. Semoga kita mengambil suatu pelajaran. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meridhoi akan makhluknya karena urusan nyawa, urusan ruh adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada hakikatnya pertolongan Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika, sekali lagi, pertolongan Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika hambanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah berfirman,
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wa idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu. Setelah sang driver yang bernama Saifuddin itu sholat, dia meminta perlindungan kepada Allah agar dalam perjalanan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apabila bertanya hambaku tentang aku, anni fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'wa idza da'ani, apabila dia minta kepadaku, falyastajibuli, maka aku kabulkan permintaannya, tapi dengan syarat wal yu'minu. Dua permohonan yang diminta oleh Saifuddin, pada hakikatnya permohonan itu dikabulkan oleh Allah karena fal yu'minu. Saifuddin seorang driver, dia beriman, beribadah kepada Allah, sehingga dia meminta perlindungan kepada Allah agar keluarganya, dirinya, anaknya mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di kisah misteri, kisah nyata di konten YouTube Buya Helmi. Jangan lupa Al-Fakhir Buya Helmi meminta dengan keikhlasan dan keredoannya subscribe, like, serta komen. Semoga bermanfaat di YouTube Buya Helmi ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.